Kami, Divagana, Difabel Siaga Bencana, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November tahun 2021. Divagana, kita bisa, pahlawanku, inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Divagana, Kita bisa. Yogyakarta. Istimewa. Selamat sore sobat sosial dimanapun berada. Dari pelataran Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, tempat di mana para pejuang dimakamkan. Kami di tengah suasana yang syahdu ini dengan hujan dan juga dengan suara geluduk, kami menyapa teman-teman sekalian dan semoga selalu tetap sehat dan juga tetap diberi kesempatan yang positif. Perkenalkan saya Dodi Kurniawan Kaliri, ketua daripada Difabel Siaga Bencana atau Divagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Divagana akan berbagi cerita pada teman-teman sekalian. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Banyak yang menganggap bahwa difabel atau penyandang disabilitas itu tidak bisa apa-apa atau bergantung pada pertolongan orang lain, terutama di kebencanaan. Tetapi kami di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Divagananya mencoba untuk mendobrak anggapan-anggapan itu. Oleh sebab itu, kami berbagi cerita tentang apa saja yang sudah kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Saya lanjutkan. Di sini ada 4 kawan kami. Nanti silahkan teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Saya mulai dari yang paling kanan. Monggo diperkenalkan nama, kemudian di Divagana sebagai apa, kemudian bergabung di Divagana itu kapan. Monggo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suwani. Saya anggota Divagana angkatan pertama yang disahkan pada tahun 2017. Saya di Divagana menjabat sebagai petugas layanan bimbingan psikososial. Yes. Terima kasih. Lanjut. Nantinya. Saya terpilih anggota Divagana dari Similitung. Kemudian sebelah, monggo. Saya Sudartik Divagana Kulon Progo. Saya sebagai pengurus Kadil Koordinasi Kulon Progo. Monggo. Terakhir. Perkenalkan, saya Eko Septiardi. Saya Divagana angkatan kedua tahun 2019. Saya sebagai divisi sosial media. Yes. Begitu teman-teman sobat sosial. Jadi Mbak Suwarni, Mbak Sukini, Mbak Sudarti dan Mas Eko beberapa saat ke depan akan ngobrol-ngobrol dengan saya dan kita menggali lebih jauh apa itu peran mereka di Divagana. Untuk Mas Eko nih yang pertama. Mas Eko, apa sih yang melandasi jenengan atau membuat Mas Eko itu ingin bergabung dengan Divagana itu apa? Oh ya, saya ingin bergabung dengan Divagana itu karena dari dulu passion saya di bidang sosial. Jadi sebelumnya saya memang sudah bergabung dengan organisasi lain dan kebetulan di Yogyakarta ini ada Divagana yang istilahnya berfokus di bidang kebencanaan, dan ini sangat jarang sekali disabilitas dilibatkan di bidang kebencanaan, dan ini disinilah tempat menunjukkan bahwa disabilitas itu
bisa membantu dimanapun berada dalam bidang kebencanaan. Nah, sekarang kalau Mbak Sudarti nih, apa itu yang melatar belakangi kok Mbak Darti pengen masuk di Vagana itu? Monggo. Awalnya saya tidak tahu apa itu di Vagana ya. Dan setelah teman-teman dari Kulon Progo, khususnya Mas Ardi, ayo kita ikut di Vagana. Apa sih di Vagana itu? Siaga bencana. Baik, saya bisa ikut ya. Itu awalnya, soalnya saya itu masih kenal apa itu di Vagana gitu. Berarti waktu itu tertariknya di Vagana karena selain informasi dari Mas Hadi tadi? Ya, ya setelah tahu itu difabel siaga bencana, saya mau lebih luas mengetahui apa itu jadi relawan bencana. Oh iya. Nah, itu tadi Mbak Sudarti yang berangkat dari informasi dari teman di Vagana sebelumnya, kemudian terketuk hatinya untuk bergabung dengan relawan di Vagana. Selanjutnya sama pertanyaannya buat Mbak Tukini ini. Apa sih yang membuat Mbak Tukini kok terus termotivasi atau melatar belakangi ikut di Vagana? Saya termotivasi untuk masuk di Vagana karena di saat pelatihan yang gelombang pertama itu saya melihat dan menyaksikan teman-teman itu betapa teman-teman itu solid semangat, solidaritasnya besar sekali untuk menolong satu dengan yang lain. Dan sekala itu juga aku ingat di saat saya belum pernah keluar rumah, saya itu terpuruk, nggak ada siapa-siapa, dan saya itu liburan semangat saat saya melihat teman-teman di sana itu, dan saya ingin mewujudkan keinginan saya ingin bergabung dan supaya bermanfaat buat orang lain. Oke, berarti setelah Mbak Tukini melihat teman-teman di Vagana cukup aktif dan solid, terus kemudian tergerak untuk keluar bersosialisasi seperti itu ya. Oke. Saya ingin bergabung. Terima kasih Mbak Tukini. Lanjut Mbak Suwarni, gimana? Pertanyaan yang sama. Kalau saya pada awalnya memang belum tahu apa itu relawan kebencanaan, karena saya memang belum tahu tentang bencana ya. Pokoknya inspirasi waktu 2016 ada gempa itu, saya itu bingung banget, saya tidak tahu apa saya. Setelah pada tahun 2017 ada perekrutan itu relawan kebencanaan yang difabel itu, terus saya pengen sekali ikut karena saya memang ingin sekali mengetahui tentang apa itu kebencanaan, dan mungkin dengan saya bergabung saya akan lebih tahu ketika ada bencana akan lebih bisa menyelamatkan diri, dan mungkin kalau saya lebih bisa akan membantu sama yang di sekitar saya. Oke, terima kasih teman-teman, tadi sudah paling tidak sudah mengungkapkan motivasi apa atau latar belakang apa bergabung dengan di Vagana. Nah, ini sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Cukup menarik, setelah masuk di Vagana terus apa yang teman-teman dapatkan atau apa perubahan yang terjadi di diri teman-teman? Mulai Mbak Tukini coba. Alhamdulillah saya tidak mengikuti bergabung di Vagana itu alhamdulillah sudah bisa lumayan mandiri karena terinspirasi panggilan-panggilan untuk kegiatan ke sana-sana itu, dan saya berusaha mencoba dan mengikuti, alhamdulillah saya bisa. Kalau Mbak Sudarti, perubahan apa yang terjadi di diri Mbak Sudarti setelah di Vagana? Awalnya masih nol apa itu relawan, setelah ikut jadi di Vagana saya pribadi jadi tahu itu relawan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Perlu ada usaha keras ya, perlu ada upaya ya. Oke. Mas Eko, gimana Mas Eko? Perubahan apa yang Mas Eko rasakan setelah di Vagana? Perubahan yang saya rasakan untuk saya sendiri sangat besar ya. Saya bisa melihat teman-teman disabilitas di luar sana yang lebih membutuhkan, istilahnya kita masih bisa membantu mereka. Ya, dengan walaupun kondisi kita seperti ini, tapi disinilah
sisi kerelawanan kita itu harus ditunjukkan gitu loh. Oke. Monggo Mbak Warni sekarang. Kalau saya setelah bergabung di Wisakana itu saya menjadi berbeda lah, karena memang sudah tahu kan kita kan di Bali sebelum bergabung kan kita diberikan pembekalan pelatihan juga tentang cara-cara menghadapi bencana. Terus saya juga sudah bertambah pengalaman karena saya dengan dari Wisakana itu bisa mengerti apa itu bencana, bagaimana menyelamatkan, terus bisa membantu teman-teman juga pernah ditugaskan ke luar daerah di lain pulau. Itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Pokoknya tidak bisa karena saya sangat sekedar informasi sobat sosial sekalian bahwa Mbak Warni dan saya pernah terlibat atau dilibatkan dalam misi kemanusiaan di bencana Palu Sigi Donggala ya, Sulawesi Tenggara. Dan ini wujud kepedulian kami untuk turun di daerah-daerah bencana. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke topik kepahlawanan atau pahlawan. Kan besok tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan ya secara nasional. Nah, kita akan menggali nih apa arti pahlawan bagi teman-teman sekalian. Kalau Mbak Warni nih, apa sih sebenarnya arti pahlawan sesungguhnya bagi Mbak Warni pribadi? Kalau pahlawan yang sesungguhnya, maksudnya pahlawan yang nasional, saya terinspirasi dengan Raden Ajeng semangat beliau. Pokoknya menginspirasi saya untuk menjadi saudara juga, karena saya meskipun saya seorang Islam, tapi saya berpantang menyerah. Saya ingin bermanfaat untuk lingkungan, untuk teman-teman yang sesama difabel. Pokoknya saya terinspirasi untuk membantu teman-teman saya. Terus kalau saya pahlawan itu apa ya, menolong tanpa pamrih gitu. Kalau menurut saya gitu. Menolong tanpa pamrih, catatan besarnya seperti ini. Sekarang Mas Eko nih, arti pahlawan sesungguhnya buat Mas Eko itu Arti apa? pahlawan bagi saya mereka yang memiliki andil dalam kehidupan kita, baik sebelum kita ada sampai detik ini ataupun besok. Ya. Itu ya. Nah, sekarang Mbak Sudati. Pahlawan itu seseorang yang kurang kebenaran walaupun nyawa taruhannya. Cukup dalam ya. Untuk Mbak Sudati. Kalau menurut saya pahlawan itu yang disebut pahlawan yang tidak apa ya, tidak punya pamrih, yang tidak nanti, dan pahlawan itu tidak hanya yang berperang, contohnya seperti melawan rasa malas dan apa ya, sampai dari keburukan, itu suatu perjuangan juga. Ya. Jadi tadi teman-teman sudah paling tidak sudah punya definisi yang cukup dalam tentang siapa itu pahlawan bagi teman-teman secara pribadi. Nah, dari apa yang tadi teman-teman ungkapkan, saya yakin nih mesti ada pahlawan idola ya. Artinya secara luas ya, mungkin bisa pahlawan nasional atau mungkin bisa pahlawan kemasyarakatan misalnya gitu. Nah, saya mulai dari Mbak Darti nih. Siapa sih pahlawan idolanya Mbak Darti itu? Oh, Raden Ajeng Kartini. Sama sama Mbak Arbadi, Mbak Suwardi. Kalau Mas Eko, pahlawan idolanya Mas Eko? Kalau pahlawan idola secara umum itu ada dua di kehidupan saya, Iya. yaitu ibu dan bapak. Oh, Itu ada dua pahlawan dalam kehidupan oke, saya. terima kasih. Terus Mbak Tuk ini pahlawan di idolan jalan hidangan. Saya idola saya guru yang mendidik saya. Saya.
Sekarang Mbak Warni, coba pahlawan idolanya siapa berarti? Kalau idolanya ya tetap Raden Arya. Iya. Jadi yang istilahnya tapi kalau yang saya sekali dengan apa yang kebijaksanaan beliau yaitu Sultan dan Jenderal Sudirman. Wow. Itu kan mengusulkan Kebetulan Jenderal Besar Sudirman makamnya di belakang ini, teman-teman sobat sosial sekalian. Oke, teman-teman sobat sosial dimanapun berada, teman-teman di Vagana DIY tadi sudah mengungkapkan bahwa nilai-nilai pahlawan itu luas ya. Ada di pahlawan kehidupan, juga pahlawan perjuangan seperti itu. Nah, di tema Hari Pahlawan tahun ini bahwa pahlawanku, inspirasiku, kami pikir itu sangat penting dan sangat tepat karena pahlawan apapun itu, entah pahlawan nasional, pahlawan kehidupan, pahlawan sosial, itu yang akan menginspirasi kita semua ke arah yang lebih baik. Dan saya ingat tadi apa yang dikatakan oleh Mas Eko, bahwa di Vagana hadir untuk membuktikan bahwa menjadi seorang difabel itu bukan tidak bisa berbuat sesuatu di kebencanaan, bukan tidak bisa berbuat sesuatu di apapun itu. Nah, inspirasi yang kami dapatkan dari kepahlawanan itu membuat jiwa difabel ingin berbuat lebih baik untuk orang lain. Oleh sebab itu, di Vagana hadir dari Jogja untuk membuka pikiran semua masyarakat bahwa difabel bisa, difabel mampu kalau diberi kesempatan. Nyatanya kami di Vagana DIY mampu melakukan itu. Saya pikir itu. Apa mungkin ada tambahan dari teman-teman? Saya mengucapkan pahlawan saya sendiri itu karena apa? Di suatu tempat, setiap saya ke suatu tempat itu pasti di sana saya temukan sesuatu. Oh, terima kasih. Mbak Warni mungkin? Saya sebagai sutradara, saya ingin sekali menginspirasi teman-teman disabilitas supaya apa ya, paling tidak untuk bisa melihat lingkungan ya, di mana itu ada bencana. Ketika kita mau belajar, kita mau melihat, kita mau berbagi, insya Allah nanti kita akan bisa mandiri, bisa bangkit dari keterpurukan, dan kita sebagai difabel bukan hanya sebagai objek. Mas Eko, pesan terakhir mungkin? Oh iya. Dengan adanya di Vagana, saya sendiri berharap disabilitas itu tidak lagi dipandang lemah ataupun remeh. Dengan adanya di Vagana ini, disabilitas itu bisa kok bisa berjuang untuk membantu dalam bidang kebencanaan. Monggo, Mbak Sudarti. Oh, sudah diwakilkan teman-teman. Oke, terima kasih sobat sosial sekalian. Saya juga atas nama di Vagana Daerah Istimewa Yogyakarta mengaturkan terima kasih pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang di tahun 2017 menginisiasi berdirinya di Vagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian saya dan teman-teman di Vagana memohon doa buat para pahlawan kita yang ada di belakang, dimakamkan di belakang. Semoga mereka semua diterima Allah, Tuhan Yang Maha Esa, melalui ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang baik di sana. Kemudian mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, tapi kami kira semoga ini bisa menjadi inspirasi buat semua. Saya pikir itu ya teman-teman. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Di Vagana. Di Vagana. Tidak bisa. Yogyakarta. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.